Baiklah anak-anak ibu, selamat pagi dan semoga tetap bahagia di rumah, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang fungsi kuadrat, dan materi hari ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Nah, tenang, pasti mudah ya. Nah, minggu yang lalu Miss sudah mengajari kamu bagaimana mencari pembuat nol, bagaimana mencari sumbu simetri, bagaimana mencari diskriminan dan digambar, ya. Nah, ini hanya sedikit lagi tambahannya nanti di dalam menggambar ini. Nah, untuk itu, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa, coba perhatikan penjelasan Miss Friska. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15, atau sering juga ini ditulis dengan fungsi ini y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15. Nah, ini sama ya, sama. Oke, penyelesaian. Iya. Nah, kita tentukan dulu dari fx ini a-nya berapa. Tentunya kamu sudah paham, saya yakin. A 1, B min 2, C min 15. Ya, dari sini ya. Ini karena tidak ada angkanya, berarti 1, ini min 2, ini min 15 C. Nah, sekarang yang pertama kita tentukan dulu diskriminannya. Diskriminan itu dihitung dengan B kuadrat kurang 4AC. Tentunya kamu sudah paham ya. Oke, kita masukkan B-nya adalah min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 15 dari sini ya. 4, ini 2 kuadrat sama dengan 4. Ini min kali min positif. 4 kali 15, 60. Jadi jumlahkan adalah 4 tambah 60 adalah 64. Ini menandakan bahwa jika diskriminannya adalah lebih besar dari 0, yaitu 64, maka nanti parabolanya itu memotong sumbu X dan sumbu Y di 2 titik. Nanti gambarnya nanti kalau misalnya seperti ini, dia pastinya melewati sumbu X, dia boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Pokoknya ini memotong sumbu X di 2 titik, ini sumbu X di 2 titik maksudnya. Kalau dia hanya lebih besar dari 0 kan dia hanya seperti ini, dia nggak memotong, hanya titik puncaknya kena. Nah, nanti karakteristiknya seperti ini karena diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, A-nya lebih besar dari 0 tadi, A-nya sama dengan 1, menandakan kurva parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Kalau dia nanti lebih kecil dari 0 berarti kurvanya seperti ini. Nah, kebetulan A-nya lebih besar dari 0. Nah, kita nanti harus mengikuti kaidah ini. Nah, kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X ini sama dengan mencari pembuat 0 ya, pembuat 0. Tapi di sini istilahnya titik potong terhadap sumbu X. Jika titik potong terhadap sumbu X diperoleh Y jika Y sama dengan 0. Nah, ini sama dengan pembuat 0 ya. Di sini saya buat sama dengan pembuat 0, titik potong terhadap sumbu X. Nah, maka Y-nya sama dengan 0. Tadi kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 15. Berarti ini 0, dibuang aja gitu. Jadi persamaannya jadi kayak begini. X kuadrat kurang 2X kurang 15. Waktu itu bisa ajarin dengan memfaktorkan. Difaktorkan dulu bahwasanya X kuadrat adalah X kali X. Ini min 5 plus 3, min 5 kali 3. Ya, ini sudah paham ya memfaktorkannya. Harus sama angkanya yang kedua ini. Nah, jadinya X kurang 5 dan X tambah 3 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Tentunya kamu sudah bisa. Karena ini nilai X, jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 5, 0. Kan biasanya kalau titik koordinat itulah X, Y. Nah, X-nya 5, Y-nya tadi kita buat 0. Jadi 5, 0. Nah, ketika X-nya min 3, berarti X, Y min 3, Y-nya tadi 0.
x,0. Jadi y-nya selalu 0 kalau di titik potong terhadap sumbu x, ya. Nah, paham ya? Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu y jika x-nya adalah 0. Maka kita kasih x 0. Kalau tanya di sini, jika x sama dengan 0, berapakah titik potong terhadap sumbu y? Nah, persamaannya tadi saya buat begini, y sama dengan x kuadrat, kan sama tadi. Disebut di sini, itu boleh, ya. Mana tadi? Y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15. Maka kita ganti x, semua x dengan 0 karena x sama dengan 0. 0 kurang 2 kali 0 kurang 15. Sama dengan ini 0, 0 tinggal min 15. Jadi y sama dengan min 15. Kan tadi titiknya adalah x, y. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu y ditulis karena x-nya 0, maka kita kasih x0. X, y, x0. Nah, y-nya tadi min 15, ini kita kasih min 15. Jadi titiknya adalah 0, min 15. Gampang ya, tinggal memasukkan 0 ke persamaan untuk mencari titik y. Nanti dibuat x, y, x-nya 0. Kalau x 0, x-nya 0. Kalau y-nya 0, y-nya dibuat 0, ya. Nah, sekarang ada tambahannya, kita mencari titik puncak. Titik puncak ini sering disebut dengan titik minimum atau maksimum, ya. Minimum atau maksimum. Kalau gambarnya seperti ini, puncaknya di sini, dia itu minimum. Kalau gambarnya seperti ini, puncaknya di atas, ini puncaknya dia maksimum, ya. Nah, ini adalah rumus dari sumbu simetri ini tentunya, sama kan? Nah, jadi mencari titik puncak itu adalah sumbu simetri ini di koma min b kuadrat kurang 4 AC per 4A. Ini rumus sumbu simetri ini, guys, kalau kamu ingat, ya. Nah, kita masukkan A-nya 1, B-nya min 2, C-nya sama dengan 15. Min 2 per min 2 kali 1. Nih, min B, ya, kali 2 kali 1, 2 kali A. Koma, ini min gede, ini min gede. 2 min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 15 per 4, ya, per 4. Nah, ini min 2 bagi 2 min 1. Ini minnya yang ini saya geser ke sini dulu nih, ya. Min, ini saya hitung. Min 2 kuadrat 4 keempat, min 4 kali min 15 positif 60. 4 kali 15 60, negatif kali negatif positif. Jadi 4 tambah 60 64. Ini negatifnya yang ini nih, per 4. Jadi titik puncaknya adalah min 1 dengan min 16, ya. Min 1 dengan min 16, karena min 64 bagi 4 adalah min 16. Jadi titik puncaknya adalah min 1 dengan min 16. Mudah ya, tapi kamu harus teliti. Nah, kemudian ada namanya sumbu simetri seperti yang kamu tahu dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Maka masukkan b min b. Sorry, sepertinya ada kesalahan. Min b per 2a. Min b per 2a. Berarti ini min 2. Di sini tadi juga ada sedikit. Berarti ini min 2. Min 2. Berarti ini artinya dia adalah positif 1, ya. Ini min b. B-nya min 2, ini sudah min. Nah, berarti ini bukan negatif ya, ini positif 1. Ya. Min, di sini ada min. Kebetulan B-nya adalah min 2, min kali min positif kedua, ya. Nah, jadi dia adalah jadi 1, min 64. Nah, kemudian yang ini min B per 2A, berarti di sini kita kasih min, jadinya ini adalah 1, ya. Ini 1, ya. Jadi sumbu simetrinya adalah 1,
Nah, ini tadi juga titik puncaknya adalah 1, min 16. Nah, kita kumpulkan dulu titik-titik yang kita sudah punya. D-nya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, titik pembuat nolnya adalah 5,0 dan min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 15. Ini titik puncaknya adalah 1, min 16, ya. Ini 1, min 16, ini adalah min 1. Nah, berarti di gambar nanti bisa ada kesalahan sedikit. Oke, ini 3,0 kita masukkan titik-titiknya. Ini D lebih besar dari 0, artinya dia memotong sumbu X di 2 titik. A-nya lebih besar dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Ini titik tadi, ini min 30, terus ini 50, ini 0, min 15, ya. Nah, ini yang salah itu adalah di ininya. Ada kesalahan di ininya tadi. Sumbu simetrinya adalah 1, bukan min 1. Ya, tentunya ini juga salah. Ya. Nah, kemudian di sininya dia salah garisnya, supaya kamu tahu dulu kesalahan Miss, ya. Nah, ini sumbu simetrinya adanya di sini. Sumbu simetrinya 1, berarti adanya di sini nih, 1, ya. Kita tarik garis lurus ke atas. Sumbu simetri itu selalu seperti ini ke atas, ya, karena dia nilai X. Nah, ini sumbu simetrinya. Oke. Nah, 0,16 nya itu 0,16 adanya 1,16 adanya di sini. Ini dia 1,16. Nah, kita tarik dari sini, ini melewati titik 0,15 dulu, terus ke titik puncak, terus kita lanjut ke sini. Ya, tadi ada kesalahan Miss menghitung di yang namanya sumbu simetri dan titik puncak. Jadi titik puncaknya 1, min 16, ya. Ini 1,1, ini X-nya itu sumbu simetrinya adalah 1, ya, 1. Jadi dia pas sumbu simetri ini membagi 2 kurva sama besar. Ini titik puncak. Kalau ini di bawah disebut dengan titik minimum. Titik minimum. Minimumnya berarti titik minimumnya adalah 1, min 16. Kalau dia di atas seperti ini, namanya ini titik puncak maksimum. Ya, itu bedanya, ya. Kalau di bawah minimum, di atas maksimum. Nah, seperti itu menggambarnya, ya. Ikuti titik-titiknya ini. Tadi D sama dengan 0, memotong di 2 titik. A lebih besar dari 0, kurvanya ke atas. Titiknya tadi 5,0, 3,0. Y-nya adalah 0, min 15, berarti 0, min 15 di sini, ya, karena dia sumbu Y. Nah, apa namanya ini tadi? Titik puncaknya adalah 1,16, min 16, terus sumbu simetrinya adalah 1. Nah, garisnya titik puncak itu nanti harus pas, di puncaknya itu harus pas di sumbu simetri, ya. Itu sejalan karena rumusnya sama. Oke, anak-anak hebat, tentunya hanya sedikit lagi yang harus kamu pahami di sini. Tentunya kamu udah bisa, ya. Luar biasa, ya. Untuk itu Miss kasih soal di classroom, kamu kerjakan seperti biasa, isi absen dan tinggalkan linknya, ya. Terima kasih, semoga paham dan semoga bermanfaat. Anak-anak luar biasa, anak-anak hebat, ya. Tetap bahagia dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.